wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat serta hidayahnya sehingga pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada sosok baginda alam, yakni Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya, dan semoga kita umat yang di akhir zaman ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya yang saya hormati Ustazah Agustriani Muzayyanah MA selaku dosen pengampu Matkul Ulumul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memuliakan beliau. Amin. Ya baik, perkenalkan, nama saya Trisno Ahmad dari Prodi Manajemen Dakwah. Di video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul pengumpulan dan penerbitan Al-Quran. Nah, pengumpulan dan penerbitan Al-Quran ini pada masanya terjadi dalam 3 tahapan ya teman-teman. Nah, yaitu tahapan yang pertama adalah di masa Nabi Muhammad SAW. Di masa Nabi Muhammad SAW ada 2 cara yang mereka gunakan. Yang pertama adalah dengan cara menghafal. Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang menghafal firman atau wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan Nabi mengajarkannya kepada para sahabat. Nah, cara inilah yang mereka gunakan untuk mengingat firman atau ayat-ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan yang kedua adalah mencatat. Nabi SAW memerintahkan untuk para sahabat mencatat ayat-ayat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Di antara para sahabat yang terkenal dalam pengumpulan atau penulisan Al-Quran yaitu yang pertama Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW langsung memandu penulisan ayat-ayat al-suci Al-Quran ini yang berlandasan yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Namun di masa Nabi SAW penulisan ini tidak dibukukan atau tidak dijadikan mushaf karena pada masa Nabi ini wahyu masih diturunkan dan sampai beliau wafat. Pada tahapan kedua pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah wafatnya Rasulullah SAW terjadinya peperangan yaitu perang Ridha. Di perang ini yaitu kaum muslimin berhadapan dengan kaum yang murtad. Terjadi perang ini, banyak sekali kaum muslimin yang gugur, di antaranya para penghafal Al-Quran. Nah, di sini timbul rasa cemas dari sahabat Umar bin Khattab karena banyak sekali para penghafal Al-Quran yang telah syahid. Di sini sahabat Umar bin Khattab menyampaikan sarannya atau idenya kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk segera membukukan atau menyatukan mushaf Al-Quran. Namun saran yang disampaikan oleh Umar tadi tidak direspon baik oleh sahabat atau Khalifah Abu Bakar karena berdasarkan landasan tidak pernah diajarkan atau tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membukukan atau menjadikan Al-Quran sebagai suatu mushaf. Namun sahabat Umar bin Khattab menguatkan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini bertujuan untuk kebaikan agar Al-Quran ini tidak hilang. Nah, dengan ini Abu Bakar pun merasa yakin dan menyetujui yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menjadikan atau menunjuk Zaid bin Sabit sebagai ketua dalam pengumpulan Al-Quran bersama para sahabat-sahabat lainnya. Zaid bin Sabit pun melakukannya dengan cara yang ketat dengan menjadikan 2 saksi di antaranya yang menghafal dan yang menulis. Setelah pengumpulan Al-Quran ini selesai, disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan disimpan lagi oleh Hafsah putri Umar bin Khattab
dan istri Rasulullah SAW. Pada tahapan yang ketiga adalah pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam sudah menyebar di berbagai wilayah-wilayah non-Arab yang mengakibatkan perbedaan dialek bacaan Al-Quran, yang mengakibatkan hampir terjadinya konflik antar umat Islam karena perbedaan cara membaca Al-Quran. Hudzaifah bin Yaman melaporkan masalah ini kepada Khalifah Utsman bin Affan, dan Khalifah Utsman bin Affan menunjuk Zaid bin Sabit kembali bersama para sahabat untuk menyalin Al-Quran yang pernah dibuat pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Al-Quran itu disalin, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk menyebarkannya di berbagai wilayah-wilayah Arab atau di sekitar Arab. Setelah itu Utsman bin Affan memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan atau menghilangkan mushaf-mushaf yang berbeda dengan salinan-salinan yang mereka buat pada masa Utsman bin Affan, bertujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman pada masa yang akan datang. Ada perbedaan pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Utsman bin Affan. Di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, pengumpulan Al-Quran dilakukan karena takutnya akan hilangnya Al-Quran karena banyak sahabat penghafal Al-Quran yang telah gugur. Sedangkan di masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi perbedaan dialek bacaan sesama umat muslim sendiri yang takutnya mengakibatkan konflik antar umat Islam sendiri. Itulah perbedaan dari cara pengumpulan Al-Quran dari masa Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Nah, proses pengumpulan Al-Quran yang dilakukan dari masa Nabi Muhammad SAW sampai pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah langkah yang penting dalam memastikan kelestarian Al-Quran. Hal ini memberikan jaminan kelestarian Al-Quran yang tetap terjaga hingga saat ini, sehingga umat muslim memiliki kitab suci yang sama baik dari segi susunan ayat maupun bacaannya. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangannya, karena ini mustahil pembelajaran. Mungkin ada benarnya, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.